Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak E. Rinaldo HP, SE, MM, AAK, AAIJ, CRMP, selaku pembicara pada webinar hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, serta tidak lupa yang terhormat peserta webinar series ketiga yang berbahagia. Perkenalkan, saya Anissa Fahira Wijaya, mahasiswi Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria tahun 2020 sebagai Master of Ceremony pada webinar hari ini. Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria berpartisipasi dalam Bulan Inklusi Keuangan 2021 dan Hari Asuransi Nasional tanggal 18 Oktober 2021 dengan menyelenggarakan webinar series Literasi Asuransi dan Keuangan. Acara ini merupakan acara webinar series ketiga dari 9 series webinar yang akan diselenggarakan oleh Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Vokasi Universitas Indonesia, dengan tujuan memberikan literasi kepada peserta di sini untuk mengenai asuransi dan keuangan. Untuk webinar hari ini mengusung tema asuransi jiwa oleh Bapak E. Rinaldo yang merupakan Kepala Divisi Pertanggungan dan Reasuransi Taspen Life. Untuk 6 series webinar selanjutnya akan membawakan tema mengenai asuransi kerugian, asuransi syariah, aktuaria, asuransi sosial, pendanaan pensiun, dan sumber daya manusia di bidang asuransi. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara pada webinar pagi hari ini, yaitu pembukaan acara, pembacaan tata tertib, kata sambutan dari Ketua Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, pemaparan materi oleh pembicara, sesi diskusi dan tanya jawab, pembacaan summary oleh moderator, dan yang terakhir ditutup dengan dokumentasi. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku pada webinar hari ini. Yang pertama, peserta wajib memasuki room Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib untuk menggunakan display name dengan nama asli. Yang ketiga, peserta mengikuti rangkaian acara kuliah umum dengan menggunakan pakaian rapi dan sopan. Yang keempat, peserta wajib menjaga suasana rangkaian acara kuliah umum agar tetap kondusif. Yang kelima, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon bila tidak diperlukan selama rangkaian acara kuliah umum berlangsung. Yang keenam, peserta wajib mengaktifkan kamera selama rangkaian acara kuliah umum berlangsung. Yang ketujuh, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedelapan, pertanyaan yang ingin ditanyakan dapat ditanyakan saat sesi tanya jawab berlangsung dengan menggunakan fitur raise hand yang ada pada room Zoom. Pada sesi acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Bapak Dr. Andes Asrori, MA FLMI, sekaligus pemberian sertifikat kepada Bapak E. Rinaldo HP, SE, MM, AAK, AAIJ, CRMP, selaku pembicara pada hari ini. Kepada Bapak Asrori, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Rinaldo yang menjadi presenter pada pagi hari ini. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom. Ya, ini seri ketiga ya dari literasi asuransi dan keuangan. Nah, kami sangat berterima kasih kepada para panitia, Mbak Julia, kemudian juga Pak Rinaldo yang sudah berkenan untuk memberikan presentasi di depan para mahasiswa. Topik pada hari ini adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu merupakan perusahaan asuransi yang boleh dikatakan di Indonesia itu sangat menjanjikan ya. Di negara-negara lain itu perkembangan asuransi jiwa itu akan menentukan masa depan negaranya. Seperti di Malaysia maupun di Singapura, itu perolehan premi dari asuransi jiwa itu bisa digunakan sebagai sumber dana untuk pembangunan. Ya, itu accumulation of capital ya. Asuransi jiwa itu sebetulnya accumulation of capital di Jepang, di
Malaysia itu kalau mau membangun jalan tidak perlu ngutang ke luar negeri, ya. Tidak perlu ngutang ke luar negeri, dia bisa menggunakan dana-dana dari asuransi jiwa untuk membangun jalan, bangun jembatan, berbagai macam infrastruktur. Itu sumber dananya adalah dari asuransi jiwa. Sehingga ini asuransi jiwa itu sangat menjanjikan, sehingga kalau Indonesia itu asuransi jiwanya maju, insya Allah Indonesia akan terus membangun tanpa ngutang ke luar negeri. Makanya para mahasiswa tolong ini selalu diperhatikan. Nanti Pak Rinaldo tolong dijelaskan juga bahwa asuransi jiwa itu bukan hanya memberikan proteksi, tapi yang lebih penting lagi accumulation of capital-nya. Menjadi sumber dana untuk pembangunan nasional. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar dan usahakan bisa konsentrasi penuh dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asrori. Silakan kepada Bapak Asrori untuk menyerahkan sertifikat apresiasi kepada Bapak Rinaldo HP, SEMMAKAIJ, CRMP, selaku pembicara pada hari ini. Ini lihat aku nggak? Iya, dia lihat sih. Ada anak kita ya. Iya betul. Makanya hadir ya Allah. Bareng apa? Aduh sinyalnya. Itu Silakan kepada Pak Asrori untuk menyerahkan sertifikatnya. Oh enggak. Recian. Namanya saya Recian. Terima kasih Pak Ansauri atas sertifikat yang diberikan pada kami. Ucapan terima kasih pada kawan-kawan semua dan adik-adik semua dan para pemirsa. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu sesi pemaparan materi oleh pembicara, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Karisma Budi Nur Hidayah selaku moderator. Karisma merupakan mahasiswi program studi administrasi, asuransi, dan aktuaria tahun 2020. Kepada Karisma, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Anissa atas waktu dan juga kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Karisma Budi Nur Hidayah, dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memandu jalannya acara ini, yaitu kuliah umum series ketiga mengenai asuransi jiwa. Berbicara mengenai asuransi nih, dalam kehidupan kita sendiri pasti sudah dipenuhi berbagai risiko setiap harinya kan, mulai dari risiko sakit, kecelakaan, atau bahkan risiko yang namanya tutup usia. Lalu, jika risiko tutup usia tersebut terjadi, bagaimana? Maka akan berdampak panjang kan kepada kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, dalam hal ini orang-orang yang kita tinggalkan apakah merasa tenang? Belum tentu juga ya. Maka dari itu, diperlukanlah salah satu jenis dari produk asuransi yang ada, yaitu salah satunya adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan sejumlah pertanggungan ketika tertanggung mengalami risiko tutup usia. Tapi, apakah kalian tahu nih, sebenarnya kenapa sih ada yang namanya asuransi? Atau bagaimana sih cerita di baliknya asuransi itu tercipta? Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan webinar hari ini dapat membantu peserta dalam menambah ilmu pengetahuannya mengenai asuransi jiwa.
Dan sekiranya nih teman-teman yang mungkin belum mempunyai asuransi, dan sekiranya teman-teman yang belum mengikuti asuransi nih jadi lebih tertarik untuk mengikuti asuransi. Terlebih lagi, asuransi menjadi sebuah proteksi dari kemungkinan risiko yang ada. Nah, bersama Bapak Rinaldo, kita dapat berdiskusi dan juga belajar lebih dalam lagi mengenai yang namanya asuransi jiwa nih. Beliau adalah seorang underwriting and reinsurance division head pada PT Asuransi Jiwa Taspen dari tahun 2016 hingga sekarang. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Kepala Underwriting and Claim pada PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Financial pada tahun 2011 hingga 2016, kemudian pernah menjabat sebagai Underwriter Manager pada PT Tugu Reasuransi Indonesia pada tahun 1993 hingga 2011, dan pernah menjabat sebagai Finance Manager pada PT Alni Ganesha pada tahun 1990 hingga 1993. Bapak Rinaldo juga merupakan lulusan dari Magister Manajemen STI IPWI pada tahun 1997 dan merupakan lulusan dari Faculty of Economics Universitas Pancasila. Bapak Rinaldo juga sudah mendapatkan sertifikasi atau yang namanya gelar profesi yaitu Certified Risk Management Professional atau CRMP dari LSP Manajemen Risiko pada tahun 2017 hingga sekarang, mendapatkan gelar profesi ahli asuransi kesehatan dan dari Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia atau biasa disebut dengan PAMJAKI pada tahun 2011 hingga sekarang, dan juga mendapatkan gelar profesi ahli asuransi Indonesia Jiwa dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia atau AMAI pada tahun 2008 hingga sekarang. Nah, pada webinar hari ini, pada sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh Bapak Rinaldo selama kurang lebih 60 menit. Dilanjutkan sesi kedua akan ada sesi diskusi dan juga tanya jawab dengan peserta, dan kemudian 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan reward dari kami. Maka dari itu, harapannya peserta yang hadir dan juga mendengarkan dengan baik pada webinar hari ini, peserta akan mendapatkan sebuah ilmu lebih dalam lagi tentang asuransi jiwa. Selain itu, kita juga dapat mempunyai gambaran nih mengenai pekerjaan yang ada di perusahaan asuransi. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Rinaldo HP, SE, MM, AAK, AAIJ, CRMP. Halo, selamat pagi Pak Rinaldo. Pagi Bu Karisma. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah ya Pak. Oke, kita masuk pada sesi pertama nih Pak, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Rinaldo. Selama kurang lebih 60 menit, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Terima kasih Bu Karisma, saya izin share ya. Iya Pak, dipersilahkan. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Universitas Indonesia, terutama program Studi Administrasi, Asuransi, dan Aktuaria Universitas Indonesia. Terima kasih kepada Pak Asrori, terima kasih kepada Bu Yulia, kepada Bapak Yusuf,
kepada Adik Anissa dan kepada Adik Karisma dan peserta webinar, baik itu mahasiswa maupun orang luar yang mau mendengarkan paparan kami tentang asuransi jiwa. Kami mulai ya. Asuransi, apa sih asuransi? Asuransi ini ditetapkan nggak main-main ya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar atas acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan dengan imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis. Mungkin adik-adik atau semua yang sudah tahu tertanggung itu, kalau yang orang luar tertanggung itu adalah orang jiwa yang diasuransikan. Misalnya saya sebagai tertanggung dan juga bisa sebagai pemegang polis. Dan juga kalau untuk asuransi general, ini pemegang polisnya tentu perusahaan ya, dan juga bisa untuk perusahaan. Kemudian dua, memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung. Ini tentunya pakai asuransi jiwa. Asuransi jiwa yaitu term insurance, bisa endowment, bisa whole life, bisa unit link, dan macam-macam. Nah, selama ini orang berasumsi tentang asuransi jiwa itu adalah asuransi tingkat agent. Dengan tingkat kebohongan, banyak janji-janji manis di depan, tetapi di akhir sulit. Inilah yang terkenal di asuransi jiwa. Tetapi sebenarnya asuransi jiwa adalah perjanjian antara tertanggung dan penanggung, perusahaan asuransi dengan orang yang diasuransikan. Tentunya dalam perjanjian itu harus kita lihat kontraknya. Apa sih benefit-benefit yang didapatkan? Apa sih pengecualiannya? Berapa preminya? Kalau tidak bayar premi, kembali atau tidak? Apa ada nilai investasinya? Selama ini yang dijual oleh agen ataupun siapapun selalu bahwa kita jamin, kita jamin, kita jamin. Tetapi kadang-kadang kita nggak pernah tahu, nggak pernah diinfokan bahwa ada pengecualian ketika membeli asuransi jiwa. Begitu juga kategori asuransi kerugian atau general insurance. Semua juga yang dibicarakan manfaat. Tetapi tidak pernah dibicarakan pengecualian yang tertera di dalam polis. Memang asuransi itu terkenal polisnya kecil-kecil sehingga sulit dibaca. Next, sejarah asuransi ya di dunia. Timbulnya asuransi di dunia ketika ada terjadi kebakaran di kota London. Kebakaran besar tahun 1666. Ketika terjadi kebakaran, apa yang dilakukan oleh pebisnis atau orang-orang? Akhirnya mereka ngumpul di warung kopi, kedai kopi, namanya Edward Lloyd, di Sungai Thames, London. Ngumpul-ngumpul gitu, akhirnya ketemulah bagaimana untuk menghindari kerugian atau memperkecil risiko, kita buatlah asuransi. Makanya terdirilah pertama asuransi general. Namanya Edward Lloyd. Sampai sekarang Edward Lloyd namanya perusahaan Lloyd ya, asuransi general Lloyd itu masih ada. Dan mereka terkenal dengan kargonya. Kalau kita lihat pertama asuransinya ya, gitu, impor tentang kerugian, mengangkat, menjamin pesawat, kapal ataupun isi dari kargo tersebut dari London ataupun ke negara Eropa lainnya. Bila terjadi musibah maka
perusahaan asuransi akan memberikan pergantiannya. Dan pemilik perusahaan akan membayar sejumlah premi. Itu sejarahnya. Kemudian asuransi jiwa. Berdiri di London juga ini. Yang bernama Amicable of London. Perusahaan ini berdiri dalam prinsip gotong royong ya. Bagaimana penutupannya? Penutupannya mereka gotong royong berdasarkan preminya berdasarkan usia. Dan jangka waktunya hanya 1 tahun. Bila sudah 1 tahun, bisa diperpanjang. Selanjutnya untuk sejarah asuransi di Indonesia. Kita bagi dalam 3 ya. Asuransi pada pendudukan Belanda tahun 1800-an. Pertama yang dijual pada asuransi ini adalah khusus orang Belanda dan Eropa yang mengadakan perdagangan bisnis dan dijalankan dengan prinsip monopoli. Perusahaan lain nggak ada ya, perusahaan ini. Pada tahun 1959 untuk pertama kalinya didirikan perusahaan asuransi jiwa yang bernama NILLMIG, Nederland Levensverzekering en Liefrente-Maatschappij, yang kemudian menjadi asuransi jiwa. Ini dikhususkan untuk orang Eropa dan Belanda ya. Dan juga asuransi ini hanya term insurance. Term insurance asuransi berjangka yang jangka waktunya hanya setahun. Kemudian berlanjut asuransi pendudukan Jepang. Dan ketika tahun 1000 sebelum Jepang, 2 berdiri asuransi ya. 1 asuransi Jiwasraya 1859 31 Desember, kemudian pada 12 bulan 2 1912 berdiri asuransi Bumi Putra. Kemudian pada zaman masa pendudukan Jepang, setelah masuknya Jepang ke Indonesia, negara amburadul. Perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, termasuk Jiwasraya, termasuk perusahaan Belanda itu yang bernama Jiwasraya. Kemudian yang masih kuat adalah Bumi Putra. Bumi Putra ini kenapa kuat? Karena mutual, tidak ada pemiliknya. Sesama pemegang polis saling mendukung. Ini mutual dan ini satu-satunya di Indonesia. Kemudian pemerintah Jepang kesel dengan istilah bahasa Belanda, kemudian diganti jadi Perusahaan Pertanggungan Jiwa Bumi Putra, PTT Bumi Putra. Selanjutnya dalam masa kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, asuransi mulai berkembang pesat. Dan ini sudah dibeli boleh sama masyarakat ya, luas, bukan hanya India Belanda aja dan orang-orang Eropa. Kemudian Indonesia menasionalisasi perusahaan Belanda tersebut menjadi perusahaan Bumi Putra. Dan ada 2 asuransi, jadi 1 negeri, 1 swasta, yaitu Bumi Putra. Apa sih yang diperlukan dalam unsur-unsur asuransi? 1, insur. Apa itu insur? Pihak tertanggung. Tertanggung siapa? Namanya yang tertulis dalam polis asuransi dan berjanji untuk membayar premi. Premi itu baik itu secara bulanan, bisa tahunan, bisa triwulanan, ataupun premi tunggal. Apa manfaatnya dia? Setelah membayar premi, bila terjadi kejadian yang tidak terduga, akan mendapat kompensasinya.
Kemudian unsur kedua, insured. Siapa itu insured? Insured adalah badan hukum. Badan hukum tentunya perusahaan asuransi, asuransi jiwa. Kita fokus ke asuransi jiwa aja ya. Bila terjadi misalnya kejadian risiko kepada si A, terjadi kecelakaan, meninggal dunia, maka perusahaan asuransi itu membayar sejumlah nilai uang pertanggungan yang ditanggungkan. Contoh, uang pertanggungan 100 juta, maka akan dibayar sejumlah 100 juta. Kemudian harus ada unsur lagi, suatu peristiwa. Jadi setelah ada pertanggung, ada penanggung, ada juga unsur peristiwanya. Kalau nggak ada peristiwa, terjadi nggak? Nggak terjadi unsur asuransi. Terjadi itu bisa karena kematian, karena tabrakan, karena apapun sebab, atau nilai tunai ketika masuk SD, SMP, SMA, atau kuliah. Itu asuransi pendidikan. Kemudian harus ada kepentingannya. Harus ada kepentingan. Siapa orang yang mengalami kepentingan itu? Misalnya perusahaan A ataupun Bapak si A. Itulah unsur-unsur asuransi yang 4 unsur asuransi yang harus kita perhatikan. Insured, accident, dan interest. Jenis di asuransi itu ada negara, selain undang-undangnya, negara menjamin bahwa premi asuransi tidak ke luar negeri. Kenapa? Ini ada dalam aturan bahwa untuk uang pertanggungan minimal 6 juta US dollar atau 25%, itu yang boleh diasuransikan ke luar negeri. Itu ngeprotek benar ya. Tetapi banyak perusahaan-perusahaan join mengirim proteksi-proteksi yang tidak diterima di dalam negeri untuk reasuransi dalam negeri, sehingga mereka bisa melempar bisnis mereka ke luar negeri, sehingga portofolio uang yang ada di Indonesia lari ke luar negeri. Tetapi negara itu menjamin, membuat peraturan. Kemudian jenis-jenis asuransi, kita mengenal asuransi berjangka. Asuransi berjangka mempunyai fungsi untuk memberikan proteksi kepada tertanggung dengan jangka waktu tertentu, seperti 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Untuk kita ataupun siapapun yang membutuhkan asuransi dan kondisi keuangan terbatas, ini yang cocok untuk membeli asuransi term insurance. Karena preminya rendah. Polis dapat diperbaharui, bisa kita beli 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ataupun 20 tahun. Terkadang polis ini dapat dikonversikan dengan polis endowment ataupun whole life. Tetapi kalau dikonversikan tentunya uang premi yang dibayar akan lebih besar. Jadi keuntungan dari asuransi berjangka ini atau term insurance, pemegang polis bebas menentukan besarnya premi sesuai kesanggupan. Kita misalnya butuh uang pertanggungan, sekarang lagi mahasiswa lah contohnya. Pertanggungan kita butuh 25 juta. Kita beli 25 juta, mungkin preminya sekitar 50.000 setahun. Nah, ketika kita udah bekerja, tentunya kita butuh melindungi diri kita lebih besar lagi. Semakin kita tinggi, semakin pendapatan kita tinggi, maka kebutuhan
untuk uang pertanggungan makin besar. Tapi kembali lagi sesuai dengan kesanggupan kita dan kemauan kita. Bila terjadi keuntungan selanjutnya, bila terjadi kepada orang yang dipertanggungkan, maka ahli waris akan mendapat benefit dari pertanggungan tersebut. Contoh, mohon maaf nih kalau asuransi jiwa ini bercangkut, kita bicara meninggal, banyakkan meninggal. Dapat uang pertanggungan sesuai dengan yang dipertanggungkan, bisa 5 miliar. Tetapi kita juga sebagai underwriter misalnya, kalau minta pertanggungan 5 miliar, kita tentu akan seleksi risiko. Untuk selanjutnya seleksi risiko akan dijabarkan dalam materi berikutnya. Kekurangannya, kita bayar 50.000. Kemudian premi ini bisa hilang. Bila tidak jadi kejadian apa-apa terhadap diri kita. Wah, dibilang katanya asuransi ini nipu aja karena bayar premi aja tetapi uang nggak kembali. Tapi itulah resikonya yang kita hadapi bila membeli term insurance. Selanjutnya kita bahas tentang whole life. Untuk penutupan whole life adalah penutupan seumur hidup. Bila kita tidak tahu masa umur kita ya, maka kita membeli uang pertanggungan yang terbaik whole life untuk mewariskan kepada anak, istri, ataupun keluarga. Saya berumur 30 tahun, saya mau ngambil whole life. Berarti saya harus membayar premi 70 tahun. Tetapi sekarang ada whole life yang dimodifikasi dengan membayar premi 10 tahun untuk masa 70 tahun. Inilah dimix oleh aktuaria menghitung. Aktuaria menghitung untuk bayar premi 10 tahun bisa menjamin sampai 70 tahun. Dan tentunya preminya lebih mahal ya. Preminya kurang lebih dua kali atau bahkan lebih. Tergantung juga masa pembayaran preminya, periode usia masuknya, kesehatannya. Keuntungan dari membeli whole life ini, pemegang polis memungkinkan mendapatkan nilai tunai dari premi yang sudah dibayarkan. Jadi, whole life ini ada nilai tunainya ya. Tetapi nilai tunai pertama, tahun pertama biasanya kecil sekali. Dan mungkin nilainya hampir sama ketika masa asuransi sudah mendekati misalnya di 99 tahun. Itu bisa sama. Kemudian apabila tertanggung tidak sanggup membayar, dapat menggunakan nilai premi tersebut. Ya Bu ya. Satu lagi ya Bu Arfi. Kemudian premi yang dibayarkan tidak akan hangus dan nilai tunainya ya. Selanjutnya, saat kontrak berakhir, uang pertanggungan diberikan seluruhnya. Ini jarang terjadi ya, kontrak berakhir. Jadi usia kita bisa mencapai 100 tahun. Dan mungkin nilai 100 tahun kalau kita uang pertanggungan 1 miliar, mungkin di usia 100 tahun lagi, sampai usia 100 tahun makin kecil ya. Inflasi. Kekurangannya asuransi whole life, premi lebih besar dari asuransi jiwa berjangka.
Kenapa lebih besar? Tentunya di sini kan ada nilai investasinya, nilai tunainya. Kemudian aktuaris menghitung mungkin sampai usia rata-rata Indonesia meninggal itu di 70-an, 75. Sehingga dia menghitung sampai usia 75 ataupun 10 tahun membayar premi, dibayarkan sanggup untuk pertanggungan sampai seumur hidup, sehingga preminya bisa dikembalikan. Nilai tunainya ya tentunya tidak terlalu besar, karena bunga yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga deposito. Tetapi belum tentu juga tingkat bunga deposito mengalahkan tingkat inflasi. Sehingga nilainya mungkin kita tidak terlalu besar lah pendapatannya. Kemudian yang ketiga, endowment insurance. Endowment insurance atau namanya asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa dwiguna namanya sendiri dua. Ada manfaat asuransinya, ada manfaat investasinya. Artinya, dalam memperoleh nilai tunai premi yang sudah kita bayarkan berupa uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu, sesuai dengan kebijaksanaan polis asuransi bersangkutan, kita mendapat nilai tunai. Nah, endowment ini sering kita namakan juga asuransi beasiswa. Di kami tentunya juga kami jual, namanya asuransi Taspen Dwiguna Sejahtera dan Taspen Protective Benefit. Berapa lama sih jangka waktunya? Jangka waktunya tentunya tidak lama, tidak sesuai dan tidak berdasarkan sampai seumur hidup. Dan juga di atas term insurance. Misalnya kita mau membeli asuransi beasiswa untuk anak kita. Anak kita usia 5 tahun. Kita mau membeli sampai yang berapa? Tentunya kita harus cari sampai anak kita lulus kuliah. Tentunya di usia 6 tahun nilai tunai yang keluar, kemudian nilai usia 9 tahun, 12 tahun, itu ketika kita butuh uang untuk membayar biaya pendidikan anak. Itu keuntungannya bisa ditarik. Kemudian, ini yang dinamakan pemegang polis dapat mengklaim polis sebelum kontrak berakhir. Kedua, jika tertanggung masih hidup dalam jangka waktu berakhir, kita akan mendapatkan uang pertanggungan seluruhnya. Ini tergantung dari metode perusahaan asuransi masing-masingnya. Di perusahaan kami metodenya seperti yang saya bicarakan ini. Kemudian kekurangannya. Karena ini memiliki dua manfaat, yaitu menggabungkan manfaat asuransi jiwa berjangka dengan asuransi jiwa seumur hidup, premi cukup besar. Bisa mencapai jutaan rupiah per bulan. Ini kalau kita mau nilai investasinya besar. Yang selanjutnya asuransi unit link. Asuransi ini booming ya. Sampai sekarang juga booming, tetapi sekarang sudah banyak komplain-komplain. Kalau kita membeli unit link ditawarkan ini asuransi baik dan kita ditawarkan dengan tingkat bunga rendah, sedang dan tinggi.
Dan tentunya yang diperlihatkan adalah yang paling tinggi. Inilah strategi dari marketing. Dan juga tentunya kalau uang pertanggungan tinggi, investasi tinggi. Tetapi yang sebenarnya begitu kita dapatkan, hasilnya kurang bagus. Mungkin kalau unit link 5 tahun pertama habis ya. Tahun pertama 100% untuk marketing, kemudian selanjutnya 80% yang diinvestasikan cuma 20%. Tahun ketiga kurang lebih yang diinvestasikan makin besar. Jadi unit link makin lama makin nilainya cukup besar. Tetapi juga kalau unit link ini kita ambil saham, kalau saham hati-hati. Keuntungan dari asuransi jiwa jenis ini, selain kita tidak hanya mendapat jaminan perlindungan saja, melainkan juga imbal hasil investasi dengan bunga yang cukup tinggi setiap tahunnya. Tinggi ini jika hasil investasi menguntungkan ya, dan juga kita jeblok. Kerugiannya, return dari investasi kurang signifikan dibandingkan dengan investasi murni seperti saham, pasar uang, atau reksadana. Tentunya juga kalau saham juga kita hati-hati. Yang aman sih reksadana dan pasar uang. Tentunya lebih tinggi pasar uang dan reksadana dari tingkat bunga deposito. Terus kekurangannya, uang pertanggungan yang akan diperoleh tergolong rendah. Terutama jika investasi gagal atau hanya menghasilkan keuntungan yang kecil. Jadi sebenarnya makin besar kita uang pertanggungan, maka investasi makin kecil. Makin besar kita investasi yang diinvestasikan, maka uang pertanggungan semakin kecil. Jadi hati-hati untuk unit link. Teliti sebelum membeli asuransi. Sebelum kita membeli asuransi jiwa, kita harus perhatikan. Mencari informasi sebanyak-banyaknya. Membandingkan penawaran dari beberapa perusahaan asuransi. Misalnya berkaitan dengan perlindungan yang ditawarkan. Sekarang enak ya. Kita bisa cari di internet, di Google, asuransi-asuransi. Mana yang memberikan perlindungan dan premi yang terbaik. Kemudian, besarnya premi yang harus kita bayar. Harus sesuai dengan kemampuan kita juga. Tentunya sekarang memang orang pertama untuk kebutuhan makan, sandang, dan pangan. Kemudian kalau yang masih bujangan untuk happy-happy. Dan asuransi terlupakan. Tetapi tolong berubah pola. Tolong disisihkan juga untuk asuransi. Karena itu akan menjamin di masa yang akan datang. Kemudian juga pertimbangkan juga jumlah pertanggungan yang kita butuhkan dan dana yang akan muncul di masa depan dalam memilih jenis asuransi jiwa ini. Contoh, kita misalnya beli endomen. Kita beli endomen rata-rata sekarang gaji kita misalnya 5 juta. Kita sisihin untuk endomen 500.000 per bulan. Tentunya kita akan bisa menghitung ketika nilai kita dapat berapa di akhir periode asuransi tersebut. Tetapi ingat, ketika kita masih bujang, kita bisa. Tetapi begitu kita sudah berkeluarga, tambah lagi anak, maka kebutuhan kita akan menjadi besar.
sehingga asuransi itu terabaikan, jadi membayar premi dibatalkan, mengganti dengan kebutuhan biaya anak. Tetapi pola kita pertama kita kecil dulu sesuai dengan kemampuan kita, terus kita prediksi. Target kita umur 27 misalnya menikah kemudian punya anak. Nah, kita rencanakanlah. Itulah kemarin dalam literasi pertama dan kedua rencana keuangan dan investasi itu ya kita harus rencanakan semua secara detail termasuk membeli asuransi. Kemudian pelajari pasal pengecualian. Ini ya, di dalam dunia asuransi ketika kita membeli asuransi tidak pernah diberitakan atau disampaikan tentang pasal pengecualian. Inilah yang kala dispute. Benefit diinformasikan, tetapi juga tidak pernah diberitahukan pengecualiannya, sehingga terjadi komplain kepada perusahaan asuransi. Baiklah, kita harus dalam membeli asuransi kita tanyakan, Bapak, Ibu, tolong diterangkan kami apa sih pengertian dengan pasal pengecualian. Ini tertera ya. Biasanya yang ada di pasal pengecualian itu satu, bunuh diri, penyakit yang sudah ada sebelumnya yang tidak diberitahukan dalam pengisian SPAJ. Kala-kala pengisian SPAJ karena diisi oleh agen, kita diam aja. Padahal kita sudah menderita penyakit jantung ataupun penyakit kritis. Memang kalau kita sampaikan penyakit kritis tersebut, perusahaan asuransi bisa menerima dengan ekstra premi, menolak, ataupun menurunkan uang pertanggungan. Tolong kalau kita membeli asuransi, di clear apa-apa yang keadaan di dalam diri kita maupun keluarga kita. Kemudian selanjutnya terlibat dalam tindakan kriminal atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh peserta atau pemegang polis atau pihak-pihak yang berkepentingan. Bila kita melakukan kejahatan, ini tidak diganti ya. Contoh, kita mengendarai motor ataupun mobil, kemudian terjadi tabrakan. Tabrakan ada dua. Misalnya kita mengasuransikan kendaraan bermotor kita, mobil, dan jiwa kita. Begitu mobil ditanya, yang mengendara punya SIM nggak? Nggak punya. Tentu asuransi general tidak akan membayar. Kemudian lagi begitu asuransi jiwa. Perlengkapan klaim ditanya bahwa yang bersangkut almarhum juga tidak mempunyai SIM, tentunya akan ditolak. Inilah faktor-faktor inilah yang kita harus pelajari. Kemudian dihukum mati melalui putusan pengadilan. Peserta terlibat dalam suatu perkelahian ataupun teroris, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri atau akibat ya. Contoh, ketika peristiwa teroris di Bali ataupun di Tamrin, bila kita sebagai korban kita diganti. Tetapi kalau kita bila terlibat langsung kita tidak akan diganti, walaupun kita punya peluang pertanggungan. Selanjutnya, peserta sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh penerbangan non-komersial. Jadi yang kalau tidak terjadwal, tolong diinformasikan. Ketika kita mau berangkat, kita informasikan, atau kita dapat membeli asuransi perjalanan melalui perusahaan asuransi yang menjual di luar dari ketentuan non-komersial ini tersebut ya. Pekerjaan atau jabatan sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, pekerjaan atau jabatan lain menanggung risiko tinggi. Ini tentunya underwriter akan menentukan berapa tingkat risiko ya.
Kalau polisi kita tanyain lagi dalam seleksi risiko, polisi apa? Ini juga harus tahu. Polisi kalau yang bekerja administrasi, is okay. Tetapi kalau ketika dia dipindahkan dalam menjalankan tugas, contoh untuk dikirim tentara atau polisi dikirim ke medan perang, tentunya ini masuk pasal pengecualiannya. Kemudian olahraga berbahaya, ini juga harus disampaikan semua. Bila sudah disampaikan ini, dan kita harus tanyakan, saya suka olahraga berbahaya, terjun payung, menyelam, ini harus diinformasikan. Sehingga juga nanti di dalam pengajuan asuransi ditulis, pengecualian untuk olahraga diterima karena yang bersangkutan telah membayar premi ABCDE, sejumlah ini. Kemudian peserta menderita sakit mental, gangguan saraf, itu dikecualikan. Dan AIDS, penyakit yang berhubungan dengan AIDS. Selanjutnya, kapan, di mana? Asuransi kapan dan di mana kita asuransi jiwa itu dibutuhkan? Tentunya kita ingin melindungi diri kita dari kejadian yang tak terduga ya. Kejadian tak terduga di mana saja berada. Contoh, kita menginginkan asuransi perjalanan. Tentunya kita membeli asuransi perjalanan, travel insurance. Bila kita ke bandara, bila kita nggak punya asuransi term insurance ataupun kita beli, bisa 25.000, 50.000, macam-macam. Dan juga sekarang banyak dijual secara online ya. Jadi ketika menjual online, membeli penerbang secara online, apakah Anda butuh asuransi? Kalau butuh, ditambah premi. Kemudian selanjutnya, ketika kita ingin melindungi keluarga dari kesulitan finansial. Kenapa kesulitan finansial? Kita bekerja, apalagi di swasta ya. Ya, untuk uang pensiun itu belum ada ya. Sekarang mungkin ada program pemerintah, tetapi nilainya juga kurang besar. Sulit, sehingga kita harus beli asuransi. Ketika kita ingin menabung dan persiapan pensiun, saya mau pensiun di usia 55 tahun. Ketika pensiun di 55 tahun, saya mendapat uang pensiun dari perusahaan ataupun instansi, ataupun untuk menambahnya dari perusahaan asuransi. Itulah kita persiapin pensiun. Ketika kita ingin melunasi hutang, kok melunasi hutang kita perlu asuransi. Sekarang untuk asuransi KPR, kredit kepemilikan rumah atau apartemen, dibutuhkan asuransi jiwa. Bila orang yang membeli apartemen tersebut meninggal dunia, maka ahli waris tidak harus membayar siksa asuran, sudah lunas. Kemudian ketika kita ingin atau butuh pengganti penghasil pasangan, tentunya pasangan kita misalnya meninggal dunia. Berarti kita harus butuh uang senilai yang kita tentukan, tentunya dengan dana yang kita persiapkan untuk membeli asuransi ya. Terus ketika kita ingin sebagai bentuk investasi, investasinya berupa contoh unit link. Selanjutnya ketika kita ingin memberikan ketenangan dalam hidup. Ketenangan dalam hidup, kita berjaga-jaga. Ketenangan hidup, satu. Ini kita asuransi jiwa, saya gabungin sama general. Kita punya uang. Bentuk kita punya ketenangan,
untuk biaya anak kita sekolah. Kita ambil proteksi pendidikan. Untuk biaya penguburan kita ambil whole life. Untuk biaya pendidikan endowment, untuk term insurance atau travel insurance, untuk kesehatan kita beli macam-macam asuransi. Dan tentunya juga ini harus kelebihan uang ya. Kalau nggak kelebihan uang, juga sulit. Tapi sebaiknya sisihkanlah uang sedikit untuk membeli asuransi. Jangan tidak membeli asuransi sama sekali. Dan untuk perlindungan rumah, misalnya kebakaran, mobil kita tabrakan, banjir, gempa bumi. Terus bagaimana memilih asuransi yang tepat? Sebenarnya sudah kita bahas di depan ya, sebelumnya. Harus menyesuaikan dengan keperluan kita. Apa sih yang kita butuhkan? Asuransi kesehatan, kita beli asuransi kesehatan. Asuransi term insurance, kita butuh term insurance. Pendidikan, kita beli pendidikan. Terus kita harus anggarkan secara tepat. Terus memahami dan besarnya uang pertanggungan. Berapa sih yang butuh uang pertanggungan yang kita butuhkan? Misalnya, usia kita sekarang 30 tahun. Gaji kita 5 juta. Masa kerja kita anggap usia pensiun 55 tahun. Jadi masih 25 tahun lagi. Tentunya yang paling tepat, uang pertanggungan 5 juta kali 300 bulan. Itu kalau uang kita mampu ya. Kalau tidak mampu, ya sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Memilih produk dengan layanan terbaik. Tentunya asuransi semua di awal melakukan pelayanan baik. Tetapi ingat, kita harus bisa memilih-milih dari pengalaman-pengalaman asuransi mana sih yang memberikan pelayanan terbaik. Kemudian mengetahui kredibilitas perusahaan asuransi tersebut. Tentunya kredibilitas itu dilihat kan sekarang memang banyak yang masuk perusahaan-perusahaan asing. Dan mungkin kita bertanya, asuransi yang besar pun, yang punya negara pun hancur. Yang mutual juga hancur. Kenapa bisa ini? Ya kita lihat, misalnya hancurnya baik asuransi banyak kan menawarkan tingkat bunga investasi yang tinggi. Misalnya dijamin. Contoh, perusahaan A menjual produk tabungan investasi dibanding dengan asuransi. Tingkat bunga deposito sekarang rata-rata 5%, contohnya. Kemudian dijual, dia bisa memberikan tingkat bunga 10%. Hati-hati. Walaupun kredibilitasnya terlihat, tapi hati-hati. Inilah mengetahui kredibilitas perusahaan ini. Karena kembali lagi, ya walaupun perusahaan asing, kita juga tidak bisa ya menjamin ya. Tapi kita lihat laporan keuangan, teman-teman, dan ingat selalu mendengar berita-berita tentang perusahaan tersebut. Nah, bagaimana sih pekerjaan di bagian underwriting? Bagian underwriting itu adalah seleksi risiko. Seperti yang tadi saya bicarakan, kita untuk menutup asuransi kumpulan. Ini kita sekarang membahas di materi teknik ya, untuk adik-adik yang masih kuliah di vokasi ini. Apa itu underwriter? Underwriter adalah seni mengelola risiko. Risikonya risiko apa? Risiko kesehatan, risiko finansial,
resiko hobi, resiko politik, dan lain-lain. Untuk melakukan penutupan asuransi kumpulan, kita menerima term dan kondisi dari marketing. Tentunya rate, usia, ketentuan medis, uang pertanggungan, klaim, rasio, dan lain-lain dari marketing yang diminta ke nasabah. Terus kita analisa data-data yang diterima. Bila klaim rasio menunjukkan, klaim rasio adalah perbandingan antara klaim berbanding dengan premi. Preminya tentu premi net ya. Premi net artinya premi gross dikurang komisi. Misalnya jangka waktu 5 tahun. Yang untuk sederhananya sih, di 5 tahun 100% bagi 5 tahun lah. Maksimal yang kita bisa terima 20% lah kalau klaim rasionya. Bila klaim rasio lebih dari itu, kita harus meneliti faktor-faktor lain. Dengar-dengar berita dari tempat-tempat lain, asuransi lain, dan harus kita tanyakan kenapa pindah dari asuransi yang sebelumnya. Bila kondisi tersebut kurang baik, tentunya kita menawarkan ke reasuransi. Bila asuransi kita mendapat dukungan reasuransi, maka kita dapat akmasnya. Kemudian terbitlah polis. Inilah penutupan asuransi kumpulan. Next. Penutupan asuransi perorangan. Sebagai underwriter, kita harus membantu pelaksanaan field underwriting kalau marketing. Calon nasabah dalam pengisian surat permintaan asuransi jiwa harus jujur. Ungkapi semua, ungkapi data-data yang ada dalam diri calon tertanggung itu. Karena kalau nggak diungkapin terjadi klaim, maka klaim itu nggak dibayar. Tentunya underwriter harus meneliti PMSJ dan data medikal bila ada. Kemudian data-data yang perlu kemudian bila data-data yang diperlukan kurang, maka kita minta kepada marketing untuk tambahan data untuk menganalisa lagi. Kemudian setelah data-data tersebut bila nggak sesuai atau yang di luar itu kita lempar ke reasuransi. Reasuransi meneliti data-data kita, kemudian mengembalikan kita untuk menetapkan menerima, menolak, ataupun memberikan masa tunggu atau apapun kondisi lainnya. Kemudian kita setelah dapat dari asuransi, ini untuk kondisi fakultatif, kalau kondisi-kondisi standar kita aja yang akses ya. Bila mendapat terus kita melakukan seleksi resiko, menerima tentunya kalau standar sehat-sehat semua kita menerima dengan standar ya. Tidak mengenakan ekstra premi, atau menolak bila risiko terlalu tinggi, misalnya penyakitnya kritisnya sudah banyak, lebih baik kita menolak. Apalagi sekarang di masa pandemi sekarang ini, tentunya komorbid itu bahaya ya untuk penutupan asuransi. Jadi mungkin kalau kita mau menerimanya, mungkin menerima dengan uang pertanggungan yang kecil. Kemudian menunda. Untuk ini biasanya untuk kehamilan ya, kita menunda dulu. Sampai kalau hamilan setelah melahirkan baru kita tunda. Tetapi sebenarnya asuransi sudah ada asuransi yang tentang kehamilan. Kemudian kita juga bisa menunda untuk misalnya seseorang telah dinyatakan negatif COVID-19. Kita tunda dulu sampai 30 hari kemudian atau 60 hari, ini tergantung dari asuransi masing-masingnya untuk menerima penutupan tersebut. Setelah melakukan penutupan tentu menerbitkan polis. Bagaimana praktek kerja bagian underwriting dengan sistem
yang sekarang sudah online. Tentunya online itu uang pertanggungan tidak besar-besar ya. Pertanyaannya juga simpel. Mungkin yang ditanyakan satu, apakah Anda sakit? Apakah Anda, keluarga Anda menderita penyakit ABCDE, kemudian tinggi dan berat badan BMI? Kalau jawab ya, biasanya sih kalau otomatis ini untuk mempercepat langsung ditolak. Tapi kalau mau nunggu, maka ada juga kebijaksanaan dari ini masuk ke underwriter. Underwriter mengelola risiko. Tentunya jawaban ini lebih lama ya. Underwriter mengelola, kemudian menghubungi calon nasabah untuk meminta dokumen tambahan. Dokumen tambahan terbit, setelah itu diupload. Setelah diupload, diteliti lagi, kemudian underwriter menetapkan apa menerima, menolak, atau menunda. Ini ya, sekarang memang asuransi sudah online. Di Taspen Life juga sudah kita ada aplikasinya Taspen Life. Bapak, Ibu, atau adik-adik semua coba. Itu beli asuransi, TDS, TPB, Taspen Smart Safe, preminya 200.000, 300.000 per bulan. Nah, bagaimana praktek kerjaan bagian klaim? Tentunya menerima dokumen dari ahli waris, pemegang polis, atau orang yang ditunjuk, meneliti dokumen-dokumen tersebut. Kemudian meriksa dokumen, contoh misalnya kecelakaan. Kecelakaan tentu selain dari surat kematian, ada surat keterangan dari kepolisian. Dan tentunya tambahan dokumen itu SIM. Kalau SIM-nya tidak ada, gampang, pasti ditolak. Kemudian analisa dan verifikasi klaim tersebut dengan data yang diterima dari underwriter. Dokumen-dokumen yang pertama penutupan. Diteliti. Bila oke, dibayar. Bila tidak oke, ditolak. Kemudian selanjutnya membayar klaim. Dan tolong diperhatikan di sini makanya pasal faktor-faktor pengecualian. Dan ingat, untuk membeli asuransi, tolong di-declare semua kondisi-kondisi yang ada di kita, di calon tertanggung. Prospek kerjaan di rental apa sih? Kalau kita lihat dalam perkembangannya, hanya 6,5% atau kurang lebih 17 juta dari penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta memiliki asuransi jiwa. Jadi masih kurang lebih 250 juta yang tidak punya asuransi jiwa. Dan juga ingat, ini prospek bekerja underwriting dan klaim. Karena juga POJK 67 POJK 05 2016 tentang izin usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi pasal 56 dan 58 yang beri sebagai harus ada tenaga ahli asuransi dalam bidang asuransi jiwa, minimal satu di kantor pusat. Kemudian harus ada ajun ahli asuransi dalam bidang asuransi jiwa, minimal 1 di setiap kantor cabang. Tentunya kalau ajun doang, tidak akan mendapat dampak buat ini ya, buat apa? Buat kita sebagai yang kuliah di vokasi UI.
Terus harus berpengalaman minimal 3 tahun dalam mengelola risiko. Berarti persyaratan itu 3 tahun. Jadi adik-adik semua kita persiapkanlah diri kita, ambillah ajun-ajun ini dulu sehingga begitu selesai tamat itu gampang mencari pekerjaan, lebih mudah. Terus yang ketiga, prospeknya kesadaran berasuransi mulai tinggi. Kesadaran mulai tinggi. Kesadaran makin tinggi. Dengan makin tingginya orang bersadar, orang tentu akan beli asuransi ya. Saya dulu nggak pernah beli asuransi. Ya sekarang dengan ya, semakin tinggi pendapatan kita harus sisihkan. Kemudian kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini juga mungkin dua sisi pisau ya. Satu, jadi mengurangi pekerjaan. Satu sisi menambah pekerjaan dalam prospek ini. Dengan makin kemajuan teknologi, makin orang mau membeli asuransi jiwa karena dapat referensi yang update gitu. Kemudian juga orang tersebut dapat dapat melakukan klaim dengan mudah. Dan ingat, kita masih perlu sentuhan manusia dalam jual asuransi. Makanya marketing dan underwriter, claimer, semua kerja ini prospeknya tinggi. Sertifikasi apa sih yang mau dibutuhkan dalam apa? Sertifikasi apa yang untuk penunjang bidang underwriting claim? Satu, AMAI. Kenapa AMAI? Satu, sebelum kita menerima A3IJ, maka kita harus di Certified Life in CLI atau CLU untuk General Insurance. Kemudian ajun ahli asuransi jiwa A3IJ. Kemudian ahli asuransi ilmu jiwa. Kemudian mana lagi sertifikasi yang menunjang? Persatuan Aktuaris Indonesia, PAI, ASAI, FSAI. Kemudian untuk menambah, untuk kalau main di health insurance, tambah-tambah pengetahuan, kita ambil dari PAMJAKI, Perkumpulan Asuransi Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia. Tentunya gelarnya kita dapat ajun ahli asuransi kesehatan, ahli asuransi kesehatan. Dan mungkin yang kalau sudah di bawah level di bawah direksi 1 harus punya sertifikat risk management profesional. Itulah. Sekian dari saya untuk materinya. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan. Saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu dong kepada Bapak Rinaldo yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Nah, sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rinaldo atas pemaparan materinya tadi nih. Bagaimana nih teman-teman? Materi yang disampaikan oleh Bapak Rinaldo tadi pastinya sangat bermanfaat kan? Pastinya dong. Nah, kita lanjutkan nih ke sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Tapi
sebelum kita masuk nih ke sesi diskusi dan juga tanya jawab, teman-teman yang belum menyalakan kamera boleh banget nih untuk menyalakan kameranya. Nah, kemudian untuk para peserta nih yang belum mengisi absen pada link nanti yang disediakan oleh chat Zoom, untuk segera diisi ya, karena nantinya akan digunakan untuk sertifikat. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab dan juga diskusi. Untuk sesi tanya jawab dan diskusi ini, teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand yang ada di room Zoom. Kemudian nanti akan saya pilih untuk langsung menyebutkan nama, instansi, dan juga menyebutkan pertanyaannya. Oke, sebelumnya nih Pak, saya mau nanya untuk sesi tanya jawab ini, apakah 3 orang mau ditampung dahulu nanti Bapak jawab, atau 1 orang nanya langsung Bapak jawab? 1 orang nanya langsung saya jawab deh, biar lebih enak. Pak. Baik Pak. Oke, teman-teman yang ingin bertanya nih, langsung aja raise hand, boleh banget. Baik. Oke, nih sudah ada 4 orang penanya. Yang pertama nih saya persilahkan dulu untuk Diva Andriani. Boleh untuk mengajukan pertanyaannya? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara perusahaan asuransi menentukan besaran premi yang akan diberikan kepada konsumen? Maksudnya saya tuh, apakah ada persyaratannya atau gimana gitu untuk besaran premi yang akan diberikan? Baik, terima kasih. Terima kasih, Diva Andriani. Boleh Bapak Rinaldo? Dengan siapa? Diva Andriani, Pak. Terima kasih Bu Ade Diva Andriani. Ade Diva, yang dimaksud dengan penentuan besarnya premi gimana Bu Diva? Jadi misalnya contoh, seseorang besaran premi, biasanya besarnya premi ditentukan dari keinginan Ade Diva sendiri. Misalnya menginginkan asuransi 100.000 untuk term insurance, berapa sih yang dibutuhkan uang pertanggungan, atau juga bisa dibalik. Saya butuh uang pertanggungan 100 juta. Berapa premi yang harus saya bayar? Bukan gitu Bu De ya? Atau gimana dulu? Enggak, maksudnya itu kan perusahaan akan memberikan besaran premi. Apakah ada persyaratan nih untuk ke konsumen berapa besaran premi yang akan diberikan gitu? Maksudnya atau ada syarat-syarat ya untuk konsumen mendapatkan premi? Ngerti nggak maksudnya Pak? Jadinya kan ini ada premi, contoh lah uang pertanggungan 100.000. Uang pertanggungan 100 juta, preminya 100.000. Ya. Karena berat ini Bu ya, kalau masuk ke underwriting, misalnya berat orang tersebut gemuk, maka kita tentukan akan memberikan tambahan ekstra premi, contoh 25%. Gitu. Terus kalau misalnya besarnya premi, mau mengambil personal, mau masuk ini, kemudian mereka bekerja di tambang. Bekerja di tambang, tentunya kita akan mengenakan ekstra premi sesuai dengan jenis pekerjaan. Itu di tambang biasanya kelas 4 ya. Kita tambahin misalnya risikonya kita tambahin, karena juga tambangnya juga tambang yang mana dulu, macam-macam. Karena dia juga tambang, contoh tambang di Freeport lah. Terus bekerjanya di kedalaman mana? Atau di atas saja, nah, itu macam-macam, itulah underwriter nentuin. Jadi kemudian berat keturunan, misalnya orang tuanya diabetes, tentunya
Diabetes itu kan penyakit keturunan, tentunya kita akan lebih hati-hati. Ya bisa juga kita kenain ekstra premi, besarannya premi, atau juga kita menurunkan uang pertanggungan. Itu Dek. Atau ada yang perlu ditanya lagi Dek, silakan. Enggak, Pak. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Berarti sudah menjawab ya? Ya. Oke, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Saya persilahkan untuk Agni Septiana untuk mengajukan pertanyaannya. Selamat pagi Pak, saya Agni Septiana dari Universitas Indonesia. Saya mau tanya Pak, misal ada penerima manfaat atau pemegang polis yang mengajukan klaim gitu. Nah, kita sebagai underwriting kan juga bakal menginvestigasi formulir itu kan ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya rumah sakitnya itu kayak sangat menjaga privasi sangat menjaga privasi pasiennya gitu, gimana Pak? Kita cari tahu infonya. Makasih Pak. Terima kasih Ade Abdi. Ya, sebenarnya bukan underwriter yang meminta dokumen klaim ke rumah sakit. Bagian klaimnya yang minta ya. Memang undang-undang tentang privasi, tentang data medis seseorang tidak bisa dibuka ya, kecuali dikehendaki pengadilan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan data-data tersebut, maka di bagian klaim harus membayar klaim tersebut. Demikian jawaban saya. Ada lagi ya Bu? Ada lagi Dik yang perlu tanyain atau masih kurang dari ini? Jadi walaupun nggak dapat informasi itu, tetap perusahaan asuransi bakal harus bayar gitu juga Pak? Iya, konsekuensinya. Makanya kan ada masa seperti ada pasar pengecualian yang seperti saya bilang tadi, pasar pengecualian biasanya 2 tahun, maka itu bisa dikontes. Jadi nggak bisa diotak-atik. Setelah 2 tahun dia ketahuan, misalnya sakit jantung, sakit apa, itu perusahaan asuransi wajib bayar. Selama perusahaan asuransi tidak mendapatkan jawaban yang untuk menolak klaim, maka perusahaan asuransi itu harus bayar. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Sudah terjawab ya, Agni, berarti jawabannya. Kemudian kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Saya persilahkan untuk Juanito dan Nadifa untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Juanito dan Nadifa dari Universitas Indonesia, Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria pada tahun 2020. Nah, di sini saya ingin bertanya, Pak, bagaimana jika ada pemegang polis yang mengajukan klaim palsu? Yaitu misalnya dengan kayak, misalkan dia memalsukan kematian demi mendapatkan uang pertanggungan. Biasanya kan ada tindakan preventif begitu Pak, sebagai langkah preventif ataupun ada langkah penanganan yang harus diambil oleh perusahaan asuransinya. Berarti itu kayak gimana sih Pak? Contoh penanganannya? Terima kasih Juanita. Pertama-tama dokumen klaim yang kita terima. Tentunya kita verifikasi ya, kita data. Kemudian ternyata, oke saya cerita ya pengalaman saya. Ini kasus jadi ada penutupan, klaim ini klaim palsu benar. Dia mengambil uang pertanggungan kurang lebih nggak terlalu besar sih, hanya 1 juta US dollar. 1 juta US dollar ya. Kemudian kita ngajuin klaim. Ngajuin klaim
hasil lab bagus. Sebelumnya kan udah kita terima hasil lab semua bagus. Kemudian ada kelemahannya. Di mana? Kita lihat di KTP. Kita lihat alamat KTP-nya di gang. Apa mungkin di gang itu akan mengambil uang pertanggungan yang besar? Itu kan pertanyaan dari orang klaim. Kemudian kita selidiki. Kita ke arah rumah yang bersangkutan. Rumah yang bersangkutan ketemu. Kita lihat rumahnya nggak meyakinkan. Terus kita selidikin lagi, ternyata almarhum menerima bantuan sosial. Terus kita verifikasi lagi dengan data, kok hasil pemeriksaannya dia bisa ke lab yang cukup nilainya mahal. Kemudian bisa membeli asuransi dalam dolar. Terus kita selidikin, ternyata ada permainan ya. Permainan dari ya tenaga marketing lah. Labnya ditukar. Maksudnya ketika pemeriksaan lab, ditukar dengan orang lain. Memang banyak lab yang tidak memverifikasi nama tersebut dengan orang yang bersangkutan. Nama KTP nggak diteliti-teliti, langsung aja KTP lihat sekedarnya, nggak diverifikasi, dilihat lagi muka sama ininya langsung, sehingga terjadilah. Kemudian ngajuin klaim. Akhirnya klaim itu begitu kita tahu, kita tolak. Terus ngamuk-ngamuk. Oke, setelah ngamuk-ngamuk, akhirnya manggil pengacara, sampai pengacara. Pengacara menyatakan bahwa ini nggak dibayar klaimnya. Oke. Kemudian kita menemukan bukti, oke, pengacara kita bilang, ini pengacara terkenal. Kemudian kita bilang bahwa kita punya bukti bahwa kita menolak klaim tersebut. Dan ini adalah klaim palsu. Sebenarnya orang ini udah sakit, udah penyakitan, diambil asuransi. Kemudian akhirnya mau ke pengadilan. Ketemu, kita berunding, ya ini bukti-bukti yang kita ketemukan, A, B, C, D, bahwa yang bersangkutan sudah sakit, sudah menderita, dan ketika pemeriksaan lab yang digantikan dengan orang lain sehingga hasilnya bagus. Kemudian uang asuransinya dibayarkan oleh si X, bukan almarhum. Dan begitu meninggal, keluarga almarhum dapat nilainya 100.000 US dollar. Happy nggak orang itu? Happy, senang. Tapi begitu selidikin, enggak. Akhirnya ketemu pengacara, ketemu ini. Oke, bagaimana solusinya? Ini ketahuan, kita pengadilan pasti kalah. Saya bilang, karena ini kasus penipuan, klaim palsu. Klaimnya klaim asli, tetapi penutupannya palsu. Kemudian akhirnya kita berunding, akhirnya gimana? Akhirnya jalan tengah pengembalian premi. Jadi perusahaan asuransi kami tidak rugi, dan perusahaan dan oknumnya tersebut akhirnya dijerat ke pengadilan, dimasukkan polisi akibat penipuan. Yang kedua, kasus ketika kita melakukan investigasi di daerah Jawa Barat, daerah yang terpencil. Klaim kematian semua menunjukkan bahwa sudah meninggal.
klaim meninggal itu kan belum semua merata dari catatan sipil, tetapi dari kepala desa. Kemudian kita investigasi ke daerah tersebut, ternyata orang yang bersangkutan masih hidup dan masih mengajar. Tentunya klaim itu kita tolak. Kita tolak, ya orang yang menjual asuransi itu kita laporin ke polisi. Kita juga asuransi jarang berani menampilkan ke media publik karena itu jadi kurang baik ya. Seolah-olah kan publik tahu bahwa kita menolak klaim, padahal di balik menolak klaim tersebut kita tidak tahu. Contoh yang ramai sekarang ini ketika mantan anggota dewan anaknya tidak ini, kami juga tidak tahu. Mungkin benefit yang didapat berbeda dengan apa yang dibayar. Kenapa harus direksinya yang turun? Ini jadi kebijaksanaan. Kalau misalnya sesuai dengan SOP, ini akan dibayar secara langsung. Tetapi karena mungkin nggak sesuai dengan SOP, maka direksinya turun. Inilah jadi kebijaksanaan, jadi win-win solution. Inilah yang namanya dinamakan ex gratia, direksi yang menentukan untuk melakukan pembayaran. Ini kembali lagi untuk pertimbangan bisnis. Sekian dari kami, mungkin ada lagi Pak Jonito. Cukup Pak, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, yaitu Kevin Exaudi Siregar. Untuk mengajukan pertanyaannya, silahkan menyebutkan nama dan juga instansinya. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Exaudi Siregar dari Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria tahun 2021. Tadi dari pembahasan Bapak, saya sepakat bahwa bagaimanapun juga bahwa kemajuan teknologi itu tidak bisa menggantikan sentuhan manusia dalam industri asuransi, begitu Pak. Pertanyaan saya, bagaimana meningkatkan literasi dan adaptasi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, terhadap teknologi informasi sebagai saluran pemasaran maupun pola interaksi yang baru. Karena sepertinya cenderung masyarakat kita ini Pak unik itu dari masyarakat negara-negara lain yang kalau ketemu dengan agen langsung itu sepertinya lebih puas dibandingkan secara digital gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Dek Kevin. Ya, memang antara kemajuan teknologi dengan sentuhan manusia ya. Asuransi apa sih sebenarnya? Mengganti sesuatu orang yang mengalami kesedihan. Benar atau tidak? Kalau teknologi, ini kan hanya bisa A, B, C, D, ya atau tidak. Tetapi kalau sentuhan manusia, bisa Bapak, Ibu, kami datang pertama mengucapkan terima kasih atas masuknya Bapak ke dalam asuransi kami. Ini kan sentuhan manusia. Tapi kalau teknologi, ya kita melakukan dulu. Lakukan dulu, kemudian sulit tanya iya atau tidak. Terus kalau internetnya lagi bagus, bagus. Kalau lagi jelek, jelek. Kemudian ketika sentuhan klaim lagi, ketika meninggal. Kami punya pengalaman juga ya. Jadi kami dari pengalaman, upload. Kan ketika di-upload, kami datang. Kami datang untuk membayar klaim. Kami datang, kami ini akhirnya mereka cerita, Bu, kami dari perusahaan asuransi X datang untuk mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Ini bla 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 bla. Kemudian kita ngobrol.
memang ini perlu waktu lama ya. Dan juga mungkin untuk generasi muda, sulit untuk cerita-cerita. Tetapi generasi muda ceritanya tuh nanti mungkin akan berbeda lagi ya. Ini untuk generasi tua dulu. Akhirnya setelah ini sentuhan manusia, akhirnya setelah kita bayar klaim, beberapa minggu kemudian keluarganya, Pak, kami ingin masuk asuransi keluarga kami. Kenapa, Bu? Kami kan nggak nawarin asuransi. Enggak, Pak. Dengan Bapak, tim Bapak yang datang, kami merasa diperhatikan. Memang banyak teknologi, tetapi perasaan nggak bisa pakai teknologi. Hospitalisasi nggak bisa pakai teknologi. Nah, inilah yang perlu kita sebagai tenaga pemasar atau underwriter, ataupun sentuhan manusia, kembali lagi sentuhan manusia. Karena ini masalah uang menyangkut ya contoh kematian seseorang. Kematian seseorang ya pasti harus kita hibur dengan apa? Bukan dengan mesin, tapi dengan sentuhan manusia. Untuk beli asuransi kita bisa, tetapi begitu klaim kita juga harus mengucapkan bela sungkawa ya dengan agen-agen kita gerakin sehingga orang nanti tertarik. Jadi teknologi main mereka untuk mengetahui bahwa asuransi kita memang selain teknologi main, bahwa sentuhan manusia juga main. Inilah kita harus mensinkronisasi, menyeimbangkan antara sentuhan manusia dan sentuhan teknologi. Demikian Dek Kevin untuk jawaban kami. Kalau memang ini silakan tanyakan lagi. Baik Pak, cukup. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kevin atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu saya persilahkan kepada Dinda Sheila untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Risma. Selamat siang Pak Rinaldi. Saya Dinda Sheila dari program vokasi administrasi asuransi dan aktuaria. Pertanyaan saya, kan tadi di dalam PPT Bapak mengenai memilih asuransi jiwa yang tepat. Oke, saya mengetahui asuransi jiwa yang kredibilitasnya bagus, laporan keuangannya oke. Pertanyaan saya, kenapa perusahaan asuransi memiliki agen untuk mempromosikan asuransi tersebut? Padahal seorang agen kan memiliki pressure ya Pak, mungkin kejar restoran atau mengejar fee yang tinggi, sehingga timbul misal ada profil resiko yang tidak dicantumkan sampai menghilangkan fakta agar nasabah tetap mengikuti program tersebut. Pertanyaan saya, mengapa perusahaan asuransi itu tidak seperti bank Pak, yang seperti saya mau buka rekening ya saya datang ke bank, saya langsung bicara dengan customer service-nya. Mengapa harus berperantara gitu Pak? Terima kasih Dek Dinda. Kenapa perusahaan asuransi perlu perantara ya, bank sedangkan tidak? Nah, disinilah kita perlu literasi asuransi. Orang menganggap asuransi itu kebutuhan sekian. Setelah makan, uang, baru sekian. Makanya perlu agent. Kalau bank, kita perlu menyimpan uang, mengambil uang ke bank. Tetapi kalau asuransi, ini kan hanya diperlukan mungkin setahun sekali, 5 tahun sekali, masuk di awal, bayarnya kan sudah auto debit, kejadiannya hanya 10 tahun sekali, ataupun 20 tahun, ataupun seumur hidup. Itu pertemuan asuransi. Kalau bank pasti ketemu terus. Mau nyetor, kita rusak, ya metode dulu ya. Sekarang juga masih banyak bank ya, walaupun ganti buku, ganti kartu sudah bisa pakai mesin, tetapi masih terbatas. Kita butuh perantara.
Karena setelah masuk asuransi, contoh asuransi whole life, masuk sekarang baru ketemu lagi, sekarang usia 30 baru ketemu lagi kalau nggak kematian, kalau nggak di usia 100. Jadi interaksi nggak mungkin ketemu terus. Kalau bank, hari ini kita masukkan, besok kita ambil. Dan kita kalau ada masalah bank bisa terjadi kan, misalnya ATM kita ketelan, dana kita berkurang, ataupun kita perlu tanda tangan atau transfer yang tidak bisa pakai mesin, kita ke bank. Kita perlu sentuhan. Tapi asuransi hanya 5 tahun, setahun, paling cepat setahun sekali ngambil asuransi. Jadi sulit berinteraksi, maka kita membutuhkan agen-agen. Memang agen-agen kali-kali dia tekanan pressure untuk kan mereka mendapatkan uang dari komisi yang dia laku jualan. Misalnya komisinya 30%, dia laku 10 juta, berarti 3 juta. Berikutnya dapat apa mereka? Tidak dapat apa-apaan. Dan dia maintenance nasabah, itu jarang terjadi. Sebenarnya kalau mau maintenance nasabah, dia tawarin, kemudian contoh lah misalnya untuk Bu, saldo Ibu sudah naik ya Bu ya, coba lebih tinggi dari bank. Nah ini tergantung dari masing-masing agen bersangkutan. Kalau kita mau agen itu rajin, bersentuhan, pasti akan laku. Kemudian pasal pengecualian nggak pernah dibicarakan oleh agen. Kenapa? Kalau dibicarakan, tentu orang tidak akan mau beli. Terus kalau misalnya seseorang punya penyakit, ya tentunya dia tidak akan pasti dia sembunyikan. Paling agen bilang, gampang Bapak Ibu, nanti tunggu 2 tahun aja. Kalau 2 tahun masa nggak dikontes lagi, aman. Nah itulah sentuhan-sentuhan manusia, kenapa bank dengan asuransi berbeda. Dan asuransi ini ya kembali lagi, kita perlu melakukan literasi kepada masyarakat, kepada keluarga kita, minimal keluarga kita atau teman-teman kita. Dan misalnya untuk yang muda, ya tentu literasi ini kan gampang. Bro, ini ada asuransi yang memberikan benefit bagus nih, mau nggak? Kita jalan-jalan, kita bisa mempersiapkan jalan-jalan untuk keluar negeri, ke Eropa. Ini dana tabungan kita tentu ambil dari pakai program endowment. Oh ini, rencana tamat kuliah, kerja 5 tahun, saya mau ke Eropa. Jalan-jalan nabung. Tentunya bunga asuransi itu lebih tinggi daripada bunga deposito. Sekian, Dedinda. Ada lagi Dedinda? Ataupun ada yang belum pas saya jawabnya, Dedinda? Sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan melalui chat Zoom dari Ahmad Firdaus Panjaitan. Ini saya bacakan ya, Pak. Yeah. Izin bertanya, apakah suatu asuransi memiliki masa bertahan hidup? Dan satu lagi nih, apa saja pengecualian dari suatu polis asuransi? Terima kasih. Seperti itu, Pak. Masa bertahan hidup, pengecualian. Oke. Ya. Maksudnya asuransi untuk asuransi ya, bertahan hidup perusahaan asuransinya, di mana kita melayani dengan tulus dan fair terhadap nasabah, perusahaan asuransi itu akan hidup. Dan kita tidak menjanji-janjikan yang di luar dari yang ada. Contoh tingkat bunga yang tinggi,
itu akan menghancurkan, memainkan cadangan, ikutilah aturan OJK, dan kita melayani dengan perusahaan. Itu pasti asuransi itu akan abadi. Pasal pengecualian. Sebenarnya pasal pengecualian yang ada yang standar pasti bunuh diri. Ya, penyakit yang sudah ada sebelumnya. Kenapa penyakit yang sebelum ada sebelumnya? Karena kalau diisi di SPAJ itu tidak diisi sebenarnya untuk mengamankan asuransi, maka dibilang penyakit yang sudah ada, dikecualikan penyakit yang sudah ada sebelumnya yang tidak diberitakan dalam pengisian SPAJ. Kalau nggak diberitahukan terjadi kematian akibat penyakit itu tidak diganti. Itu yang paling bangga. Kemudian dihukum mati, melakukan perkelahian, pekerjaan, AIDS. Inilah penyakit-penyakit yang dikecualikan, dan ini standar, tetapi bisa juga masing-masing asuransi itu berbeda-beda ya. Tetapi standarnya ini, pasti bunuh diri nggak diganti, tetapi juga bunuh diri ada yang diganti. Ada yang setelah 2 tahun, ada juga yang di luar negeri 6 bulan diganti. Nah, ini hasil dari riset dari masing-masing perusahaan ataupun statistik dunia, apa perlu diganti atau enggak. Tetapi kalau di Jepang diganti bahaya ya, tingkat bunuh dirinya tinggi sekali. Sekian, Ahmad. Pertanyaannya Bu, karena Mas Ahmadnya nggak ada ya. Mungkin sudah menjawab ya Pak. Saya sedang menyetir di mobil. Baik, kita masuk ke penanya berikutnya Pak. Untuk saya persilahkan kepada Kak Salsabila Kalista Asri untuk mengajukan pertanyaannya. Ini ada pertanyaannya melalui chat Zoom ternyata. Apakah besar ketentuan ekstra rate premi pada asuransi jiwa yang diukur oleh underwriting itu diatur atau dibatasi oleh OJK? Dikarenakan jiwa seseorang tidak dapat diukur, dan bagaimana alur pengajuan ekstra premi jika diatur oleh OJK, Pak? Terima kasih. Terima kasih ya. Kepada Salsabila, Dek Salsabila, untuk pengaturan ekstra premi tidak ada. Dan untuk asuransi jiwa tidak pernah ada ketentuan standar premi asuransi. Tidak ada, jadi tidak ada diatur. Kecuali general ya, kalau general kan diatur tuh. Preminya berapa, rate-nya berapa, diskonnya berapa, tetapi juga untuk general, walaupun sudah diatur, tetapi ada di bawah tangan ya. Nah, inilah. Kalau untuk asuransi jiwa tidak ada. Jadi tidak ada peraturan juga tentang dari OJK bagaimana mengatur menerapkan ekstra premi berapa, 5%, 25%, itu tergantung dari underwriter masing-masing dan kecakapan underwriter untuk melihat data-data yang diterima dan mengelola risiko tersebut dan kekuatan perusahaan dan pengalaman perusahaan yang bersangkutan dan underwriter yang bersangkutan. Demikian Dek Salsabila. Bagaimana? Apakah jawabannya memuaskan, Salsabila Kalista? Baik, sudah menjawab. Karena adanya keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab ini dan diskusi juga, saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Dan untuk 3 penanya terbaik nih, sesuai janji tadi di awal, baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk berdiskusi dan juga tanya jawab.
Dan untuk 3 penanya terbaik tadi, sesuai janji di awal, akan mendapatkan sebuah reward yang nantinya akan dikirimkan setelah acara ini selesai, dan ada panitia yang akan menghubungi kalian. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi pada webinar hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Rinaldo. Berbicara mengenai asuransi, terutama asuransi jiwa, asuransi terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi perjanjian antara dua pihak, yaitu antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan. Yang pertama, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis. Yang kedua, untuk memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya si tertanggung. Kemudian dalam asuransi sendiri itu ada 2 kategori, yaitu yang pertama asuransi jiwa atau life insurance, dan yang kedua ada asuransi kerugian atau general insurance. Nah, ternyata ada sejarah asuransi ini nih. Jadi asuransi berawal dari tahun 1688, di mana hal itu ada asuransi kebakaran yang terjadi di kedai kopi Edward Lloyd di Southgate, London. Kemudian pada tahun 1706, itu perusahaan asuransi jiwa untuk pertama kalinya berdiri dengan nama Amical of London. Kemudian dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang, yaitu tahun 1800. Kemudian pada masa perekonomian yang sedang buruk itu terjadi pada masa pendudukan Jepang. Kemudian yang terakhir pada masa kemerdekaan Indonesia, di mana asuransi tersebut sudah mulai berkembang pesat lagi dan juga sudah dirasakan oleh masyarakat pribumi. Kemudian dalam asuransi tersebut juga ada unsur-unsur asuransi, yaitu ada insure, accident, dan juga interest. Kemudian ternyata di asuransi juga ada banyak jenisnya nih. Ada asuransi berjangka atau term life, kemudian ada seumur hidup atau whole life, kemudian ada asuransi endowment, kemudian juga ada asuransi unit link. Jadi teman-teman bisa untuk memilih di antara jenis asuransi tersebut. Namun sebelum membeli asuransi jiwa tersebut ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti mencari informasi sebanyak-banyaknya dan membandingkan dari beberapa perusahaan asuransi. Kemudian kita juga harus memperhatikan besarnya premi yang nantinya harus kita bayarkan. Mempertimbangkan juga jumlah pertanggungannya. Nah, terus ada yang termasuk ke dalam pasal pengecualian, yaitu seperti bunuh diri, penyakit yang sudah ada tapi tidak disebutkan dalam surat permintaan asuransi jiwa, atau SPAJ, kemudian terlibat kriminal atau pelanggaran hukum, kemudian ada dihukum mati melalui keputusan pengadilan, hingga penyakit yang berhubungan dengan AIDS. Kemudian selanjutnya, ketika kita ingin melindungi diri, keluarga, dari kejadian yang tak terduga, ataupun kesulitan dalam hal finansial, hingga persiapan pensiun, ini pastinya sangat tepat nih untuk mulai yang namanya berasuransi. Karena di perusahaan asuransi, di dalam perasuransian sendiri ada bagian underwriting dan claim. Bagian underwriting dan claim memiliki prospek kerja yang sangat luas. Karena dalam hal ini terbukti di dalam POJK nomor 67, POJK 05/2016 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi pada pasal 56 dan juga 58 yang sudah Bapak Rinaldo jelaskan tadi. Nah, maka dari itu, berkaitan dengan asuransi jiwa, asuransi ini bukan tentang mengharapkan tertanggung tutup usia, namun masih ada yang harus melanjutkan hidup ketika risiko tutup usia tersebut terjadi. Dengan adanya uang pertanggungan dari asuransi jiwa, sejak kita membeli produk tersebut hingga suatu saat risiko tersebut terjadi, kita akan mendapatkan sebuah ketenangan nih, karena kita tidak perlu takut lagi dalam kehilangan sumber pendapatan utama yang biasanya ada sebelum risiko tutup usia tersebut terjadi. Kemudian ingat juga nih bahwa ada pepatah pernah bilang, sedia payung sebelum hujan, maka kita juga sediakan asuransi sebelum berbagai kemungkinan risiko tak terduga itu datang.
Dengan diberinya kesimpulan ini, maka telah sampailah kita kepada penghujung acara pada hari ini. Dan berakhir pula inti acara dari series ketiga webinar tentang asuransi jiwa. Puji syukur, rangkaian pada hari ini telah terlaksana dengan baik dan juga lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rinaldo yang telah berbagi ilmunya tentang asuransi jiwa dan berbagi ilmunya tentang underwriting yang pastinya sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita nih tentang asuransi jiwa. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman, kepada para peserta yang telah menyimak dan sangat antusias dalam sesi tanya jawab dengan diskusi kita hari ini. Nah, akhir kata, saya Karisma Budi Nur Hidayah selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam series webinar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Karisma dan Bapak Rinaldo atas pemaparan materinya. Dimohon untuk para peserta silahkan mengisi absensi dengan nama lengkap karena akan digunakan untuk sertifikat yang akan diberikan oleh panitia nanti. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Gimana teman-teman webinar series ketiga hari ini? Informatif sekali ya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Rinaldo dapat memberikan manfaat bagi hadirin sekalian. Namun sebelum saya tutup acara webinar series pada hari ini, peserta diingatkan kembali untuk mengisi absensi dan dimohon untuk mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Sesi acara terakhir hari ini yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang belum on-cam dan belum memakai virtual background, diharapkan untuk segera on-cam menggunakan virtual background yang sudah disediakan ya. Kepada panitia, apakah sudah siap untuk dokumentasi? Baik, terima kasih. Diingatkan kembali untuk 6 series webinar selanjutnya akan hadir kembali. Tema yang akan dibawakan yaitu asuransi kerugian, asuransi syariah, aktuaria, pendanaan pensiun, dan sumber daya manusia di bidang asuransi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai 6 series webinar selanjutnya dapat dipantau melalui lini masa Vokasi UI di Instagram @vokasi_UI. Untuk pemberian sertifikat akan dikirimkan melalui email pribadi peserta yang akan dikirimkan oleh panitia. Kami dari seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara, Ketua Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Bapak atau Ibu dosen Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan pada webinar hari ini. Saya Anissa Fairawijaya selaku MC webinar hari ini izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar seri selanjutnya. Liv ya, izin. Terima kasih Pak Rinaldo. Terima kasih Pak Rinaldo. Terima kasih semua ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua Pak Aslori, Bu Yulia, Pak Yusuf, dan semua Mbak Anissa, Mbak Karisma semua ya. Ucapan terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Izin Liv ya. Terima kasih, mari. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.